Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah masih semangat ya meskipun sudah jam 10 menuju siang. Semoga kalian semua bersemangat terus membawa semangat pagi terus ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai kita cek dulu absen hariannya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siapa yang tidak hadir ya hari ini ya? Sugeng ada nggak Sugeng? Ada, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit tidak? Tidak, Pak. Alhamdulillah kita semua sehat. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi, tolong diingatkan Pak Aris. Pak. Oke, cek masuk Kak? Ada. Iya. Jadi minggu yang lalu kita membahas tentang akhlak terpuji, yaitu mengenai tawakal beserta sabar. Yang penting kita semua menjalani aktivitas hidup itu bertawakal dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mempelajari pembelajaran hari ini, Bapak akan memotivasi melalui tokoh ya. Siapa yang tahu? Dubham, Kak. Tahu, Pak. Ada namanya di sana. Yaitu Yusuf Hamka. Ini adalah etnis keturunan Tionghoa yang mualaf yang diangkat menjadi anaknya oleh Buya Hamka. Beliau itu sosok yang pekerja keras untuk meraih sukses, yang mempunyai 7 prinsip hidup suksesnya. Yang pertama, punya mimpi dan berani mewujudkannya. Yang kedua, mensinergikan kemauan terbaik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan. Yang keempat, selalu hormat kepada ibu dan bapak. Yang kelima, amanah menepati janji. Yang keenam, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Yang ketujuh, hidup dan berpenampilan sederhana. Nah, dari prinsip sukses beliau, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian semua untuk selalu mengerjakan hal-hal baik untuk menuju kesuksesan. Untuk itu, mari kita masuk ke materi pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu 1, adanya kodo dan kodar. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada kodo dan kodar. Yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dan pemahaman rukun iman. Itu ya tujuannya. Jadi pahami dan cermati selama proses belajar supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dan dapat ditangkap dan dimiliki ilmu pengetahuannya oleh adik-adik semua. Baik.
Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian diskusi tentang materi kode dan kodar ini. Bapak akan membagi 3 kelompok. Yang putri dibagi 2 kelompok, yang putra dibagi 1 kelompok. Jadi jumlahnya 3 kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Pak Samsul. Yang kedua oleh Ananda Nur Halimah. Yang ketiga diketuai oleh Ananda Nia Kurniasih yang suka ngomongnya bagus gitu kan. Yang lantang gitu ya. Nah, untuk itu mari kita pahami dulu peta konsepnya. Yang pertama iman, yang kedua kode dan kodar, tanda-tanda iman, ikhtiar dan tawakal, serta hikmah beriman kepada kode dan kodar. Baik, sebelum ke sana, Bapak akan mengajak dulu kalian untuk menonton video pembelajaran sebagai bahan diskusi. Nanti kelompok 1 harus merangkum materi tentang kode dan kodar. Kelompok 2 tentang bagaimana memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar. Kelompok 3 menunjukkan contoh kode dan kodar ya. Jadi nanti setelah diskusinya selesai, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan hasil rangkumannya dengan bahasa sendiri ya. Jangan sama persis dengan di buku materi yang tadi dipelajari sebelumnya ataupun bahasa dalam video. Maka harus berkreasi berdasarkan bahasa kalian sendiri ya. Oke, kita mulai. Nah, silahkan diamati dan dicermati serta dicatat hal-hal yang paling penting. Dan Bapak akan menilai kalian tentang keaktifannya ya. Ada suaranya, Pak. Adalah nama lain dari kodar yang artinya ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri. Dalam kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Inna syai'in khalaqna fi qadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ukurannya. Baik, beriman dengan kodar memberikan dan tiada satu perkara berlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga wajib beriman kepada perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaknun sejak ajali. Takdir dapat takdir makhluk dan takdir mutlak. Takdir makhluk adalah yang tidak dikaitkan dengan takdir manusia. Contohnya kematian, jenis kelamin, jodoh, kiamat, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mutlak adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Contohnya kepintaran, kekayaan, malam, kecelakaan. Berikutnya, ketahui ketika kita hidup di alam dunia, kita itu berada di alam roh, terus masuk di alam rahim,
Bagaimana, sudah jelas videonya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau Iya, sudah Pak. jelas, bisa dilanjutkan untuk berdiskusi terkait video pembelajaran. Silahkan dikasih waktu 5 menit saja ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, silahkan. Ada yang sudah? Pak. Ya, Pak. Ya, kita mulai presentasikan ke depan. Pertama dari Ujang Samsul. Ketua kelompok 1, silahkan untuk menjelaskan kode dan kodar hasil dari video pembelajaran tadi. Silakan Nak Samsul yang pintar dan ganteng, ayo ke depan. Iya, Pak. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman sekelompok saya. Di sini ada kodok dan kodar. Kodok istilahnya adalah ketetapan Allah terhadap makhluk sejak zaman azali, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Teman-teman, dengar ya suara saya? Iya. Dengar. Qadar adalah istilah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam qadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan ibadahnya. Sudah, Pak? Iya. Teman kelompoknya, ayo ya, ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan terkait kode dan kodar? Pak. Ya, Pak. Siapa? Kodok, Pak, merupakan ketetapan Allah. Iya. Benar. Terus yang lain ada yang bertanya tidak ke kelompok 1? Silahkan. Bapak. Bapak. Iya. Tadi ketika Bapak menerangkan Samsul makan di kelas, Pak. Samsul kok kenapa bisa begitu ya? Tapi nggak apa-apa. Biarkan, yang penting tidak mengganggu ya. Sampahnya tidak berserakan, tidak dibuang kemana-mana. Jorok, Pak, dibuang kemana-mana, Pak. Ya, Saya lapar, Pak. jangan. Tadi pagi tidak Jangan. sarapan. Iya. Oh gitu. Kenapa jarang sarapan ya, Nak Samsul ya? Tidak dimasakkan, Pak, sama Ibu. Ibunya sibuk kali ya. Ibu ke pasar kalau pagi. Doain ya sama Nak Samsul biar ibunya banyak uang dan selalu memasakkan buat Nak Samsul. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Ya. Pak Guru. Iya, Neng. Berarti saya boleh makan di kelas kayak Samsul ya kalau lagi belajar. Jangan dong, gantian. Jangan itu mah kalau contoh yang tidak baik itu, tapi kan udah terlanjur makannya. Kalau yang belum makan jangan. Ya, nanti setelah pembelajaran selesai. Istirahat ya, Pak ya. Iya, nanti kalau istirahat silahkan, tapi jangan kekenyangan. Nanti pas masuk lagi bakal ngantuk. Ya, yang Samsul sering ngantuk. Ya, Pak. Ya. Ayo kembali lagi nanti. Pak. Wah. Ya udah ya, kita balik lagi ke fokus pembelajaran, yaitu tentang penampilan kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Ya, Pak.
hasil diskusi bersama teman-teman saya tentang perilaku yang mencerminkan terhadap kodo dan kodar. Yang pertama, kita harus selalu sabar, juga tidak boleh sombong, selalu optimis, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan, dan juga tabah menghadapi cobaan. Alhamdulillah, cantik benar penjelasannya. Iya, silahkan yang kelompok lain, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya kepada kelompok 2. Ayo Nak Ii, bersuaralah Nak. Pak, kalau tidak Iya. salah kodo dan kodar itu rukun iman ya? Iya. Ayo yang keberapa tuh kelompok 2? Yang keenam. Yang ke-6, pintar. Terus siapa lagi yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Pak, Iya. Nah, Eris. izin ke WC ya Pak. Ya Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sudah tidak bertanya lagi ke kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3 silahkan. Mencontohkan kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kelompok 3. Nak Nia, silakan Nak Nia. Ya, Pak. Sebentar. Iya mah ngompol Pak. Kan harus serba bersih ya, jangan ngompol di celana ya. Iya, Pak. Nia, silakan. Itu kan contoh perilaku yang mencerminkan kodo dan kodar, mengimani kodo dan kodar. kodo dan kodar itu kan terbagi 2, Pak. Iya. Satu mubrom dan satu goer mubrom. Nah, kalau yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang bisa dirubah, contohnya seperti bodoh. Nah, bodoh itu bisa dirubah seperti kita dengan cara giat belajar, giat menghafal. Seperti contoh lagi sakit, kita berusaha datang ke dokter. Itu contoh yang takdir yang bisa dirubah. Yang kedua, takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya kematian, hari kiamat itu Pak dari kelompok 3. Iya, Terima pinter. kasih. Mantap kelompok 3 ya, pimpinan Neng Nia. Meskipun suka ngompol, awas tah. Minggu depan harus pakai pampers ya kalau sekolah. Jangan di kelas bau angsur. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Semua kelompok sudah tampil. Gimana? Sudah ada pemahaman tentang kodo dan kodar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk menguji pemahaman kalian semua, Bapak akan menguji tes lisan. Nanti setelah selesai, yang paling terakhir suaranya kan kedengaran nih, ada tanda terakhir. Itu yang akan mendapatkan pertanyaan dari Bapak. Siap? Siap, Pak. Ya, 1, 2, 3, mulai. Sholatullah. Ala toha Rasulillah. Nah, udah Neng Yeni tahu yang paling terakhir ngucapinnya. Ayo Neng Yeni jawab pertanyaan Bapak ya. Iya, Pak. Iman terhadap kodo dan kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ke-6, Pak, kalau nggak salah.
Iya, betul. Pintar. Beri tepuk tangan kepada Neng Yeni. Mulia nih. Ya, kita lanjutkan lagi. Sholatullah. Salamullah Salatullah Setelah melakukan tes lisan barusan, alhamdulillah telah bisa menerima, menangkap tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih memantapkan, Bapak akan berikan link untuk mengerjakan tugas evaluasinya yang akan diberikan pada grup WA. Silahkan nanti dijawab dan menggunakan Google Form, ya. Sudah dibuka WA-nya, sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Sudah? Alhamdulillah, semua nilainya di atas KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi batas rendah kalian mendapatkan nilai itu adalah 75. Alhamdulillah semua berada di atas rata-rata KKM. Untuk tugas mandiri, ya. Nilai saya Lulus. baru lulus sekarang. Alhamdulillah, ada kamu mah bangor, loba permisi. Iya, Pak. Ke WC terus, Pak. Jadi kemarin nilai saya 60, 50 aja gitu. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini berhasil ya untuk mencapai nilai KKM buat Rismayandi. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas individu nanti setelah pulang dari sekolah selama 1 minggu ini, silahkan kalian mencari sumber penjelasan materi tentang kodok dan kodar. Bisa menanyakan kepada guru ngaji, guru agama, atau ustadz-ustadz yang ada di sekeliling kalian semua. Paham ya? Nanti dikerjakan di buku tugas, minggu depan dikumpulkan ya. Siap pelaksanaan tugas? Iya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian, semoga ada manfaatnya dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sodakoh, infak dan sodakoh. Semoga dipersiapkan ya. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terakhir oleh ketua kelas. Nah, Samsul, silakan dipimpin doanya. Ya, dipimpin doa terakhir. Ya, Pak. Dan setelah doa, disilahkan untuk pulang. Hati-hati di jalan ya. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.